betapa baiknya Tuhan itu. Ini adalah satu judul yang umum. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang baik. Amin. Kalau Tuhan itu tidak baik, saya nggak tahu jadi apa kita semua. Tapi kita bersyukur Tuhan itu baik dan sangat-sangat baik. Nah, kita mau melihat kebaikan Tuhan dari satu Mazmur Raja Daud, yaitu Mazmur 103. Saya bacakan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja wali. Haleluya. Jadi dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud dia mengajak dirinya sendiri, mengajak jiwanya untuk apa? Untuk memuji Tuhan. Haleluya. Untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita perlu sekali waktu ya, kita mengajak diri kita sendiri. Kadang-kadang kita bisa lemah, bukan? Nah, itu sebabnya dikatakan, ayo puji Tuhan, hai jiwaku, hai segenap hatiku. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan dilupakan kebaikan Tuhan. Makanya terus dia rinci, ada 5 kebaikan Tuhan. Nah, inilah yang akan kita lihat apa yang ditulis oleh Raja Daud ini. Yang pertama, kebaikan Tuhan yang ditulis ini dikatakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tidak ada berkat yang lebih besar daripada dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Sebab dosa itu kayak orang hutang. Kalau kita hutang sama bank, itu kalau tidak bisa bayar kan berat. Ya toh, banyak orang stres karena hutangnya kepada bank, kepada ini, pada itu. Tetapi kalau kita berdosa, itu kita hutang kepada Tuhan. Apa enggak lebih nemen? Bagaimana bayarnya? Nggak bisa bukan? Bagaimana saudara membayar hutang saudara kalau kepada Tuhan? Nggak bisa. Makanya Tuhan karena tahu manusia tidak mungkin bisa menolong dirinya sendiri, maka Tuhan mengampuni kita dengan cuma-cuma. Asal kita mau percaya. Kita percaya kepada Yesus dan dosa-dosa kita disucikan oleh darahnya. Mengapa demikian? Karena Yesus sudah membayar. Jadi hutang kita ini sudah dibayar sama Yesus. Nah, ini yang pertama saudara, dia mengampuni. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Kita tidak bisa menemukan di tempat lain, pada pribadi yang lain. Hanya Yesus Kristus yang mengampuni dan hanya di dalam dia ada pengampunan dosa. Yang kedua, dia yang menyembuhkan segala penyakit kita. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dikatakan. Kita seringkali tidak mengerti ya. Kalau kita sembuh dari satu penyakit, kadang-kadang kita berpikir, oh itu karena dokternya hebat, dokternya pinter. Oh itu karena obatnya canggih. Memang bisa terjadi hal itu. Kita tidak mengerti bahwa setiap hari, setiap saat kesembuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kita tidak mengerti. Saya sedikit lebih mengerti karena latar belakang saya. Jadi yang menyembuhkan kita itu bukan dokter, bukan obat, tapi sebenarnya diri kita sendiri. Kita punya imun sistem itu luar biasa. Nah, salah satu sel yang luar biasa dalam imun sistem kita itu namanya T-cells. Ya, sedikit saya bukakan supaya sudah mengerti. T-cells ini salah satu bagian dari sel tubuh kita yang melawan segala bibit penyakit. Dan T-cell ini dibagi dua, ada T-helper cell, ada T-killer cell. Jadi dua ini bekerja bersama-sama. Ini yang membunuh, killer, ini yang menolong. Dia bisa mendeteksi kalau ada benda-benda asing atau virus-virus atau apapun juga. Jadi dua hal ini bekerja bersama-sama. T-cell inilah yang setiap kali bekerja membunuh, melawan sakit penyakit. Mungkin kita tidak sadar, kita menghirup bibit penyakit, menghirup virus, menghirup baksil-baksil. Salah satu baksil TB itu di mana-mana. Tapi sudah tidak usah takut. Ini karena pertahanan tubuh kita. Atau mungkin ada sel-sel yang mungkin bertumbuh tidak karuan ya toh. Itu kalau dibiarkan bisa jadi cancer. Makanya dibunuh oleh T-cell ini setiap saat sehingga kita bisa sehat.
Nah saudara, makanya kenapa orang HIV itu bisa sakit, tidak bisa sembuh, sakit flu aja dia bisa mati, dan dalam tubuhnya bisa tumbuh hal-hal yang sebenarnya bisa diatasi, tapi bisa tumbuh, itu karena orang HIV nggak punya T-cell. Jadi bisa bayangkan nggak? Jadi Tuhan itu selalu menyembuhkan kita, hanya kita tidak mengerti saja. Dia menyembuhkan segala sakitmu. T-cell, orang barat cuma tahu T-cell, tapi kita tahu bahwa T itu tidak lain adalah Tuhan. Ini benar-benar selnya Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Makanya mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan ini. Dia mengampuni segala kesalahan kita. Dia menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan yang ketiga dikatakan dia yang menebus hidup kita dari lubang kubur, dari liang kubur. Kalau bicara ini saudara mungkin kata, lah buktinya orang percaya kok mati, katanya Tuhan menebus. Nah liang kubur di sini bukan sekedar kuburan ya, tapi dalam bahasa asli itu artinya satu pit, satu jurang, satu celah yang dalam. Dan saya percaya hal ini tidak lain berbicara tentang dunia orang mati atau bahasa lain disebut Hades. Tempat orang-orang mati menunggu saat penghakiman. Tempat roh-roh orang mati menunggu saat penghakiman terakhir. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan? Apakah kita ke Hades? Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mati, kita naik ke Firdaus. Amin, susah. Tuhan Yesus berkata pada orang yang disalib di sebelahnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di Firdaus menunggu apa? Menunggu saat kebangkitan ketika Yesus datang yang kedua kali. Karena firman Tuhan berkata ketika dia datang kedua kali, orang-orang mati akan mendengar bunyi sangkakala dan mereka akan bangkit dengan tubuh kemuliaan. Orang yang meninggal dalam Tuhan. Haleluya. Makanya Raja Daud bisa berkata, waktu itu Raja Daud mungkin belum mengerti banyak, karena itu hanya diberikan kepada Rasul Paulus dan rasul-rasul di Perjanjian Baru. Tapi dia sudah bisa menubuatkan bahwa dia menebus hidupku dari liang kubur, dari Hades. Sudah 3 selesai. Yang keempat, dia memahkotai kita dengan apa? Dengan kasih setia dan rahmat. Kasih setia itu dalam bahasa Alkitab atau bahasa Ibrani disebut chesed. Itu satu kata yang susah diterjemahkan. Karena begitu lengkapnya di situ. Tentang kebaikan, tentang kasih, tentang kesetiaan Tuhan. Pokoknya itu luar biasa. Chesed dan rahmat. Kata rahmat disebut raham. Dari kata raham kita tahu rahmani dan rahimi. Ya toh? Allah yang rahmani dan rahimi artinya Allah yang penuh dengan kemurahan. Tuhan memahkotai hidup kita, saudara. Dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 23, Raja Daud berkata, kebajikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Haleluya. Di dalam Tuhan kita ini dipelihara dalam kebajikan Tuhan. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena hidup kita ini dipenuhi, dipelihara, dijaga, dimahkotai dikatakan. Dengan kebajikan dan kebaikan. Itu yang mengikuti kita. Kemanapun kita pergi dan berada. Orang percaya itu diikuti dengan kebajikan dan kemurahan. Amin. Pernah enggak saudara ngalami? Ini sederhana sih. Ketika kita mau cari parkir ya kadang-kadang kalau sudah penuh kan susah. Tapi bagi kita tiba-tiba ada mobil yang keluar. Loh kok sih gampangnya? Pernah gak alami itu susah? Saya beberapa kali alami itu. Walaupun sepertinya susah cari parkir. Begitu masuk, waduh kok sudah penuh semua. Tapi begitu kita jalan, gak lama kita dapat parkir susah. Itulah kebajikan Tuhan, amin susah. Kita diikuti terus kemana kita pergi. Dan yang kelima dikatakan apa? Tuhan memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saya bacakan dalam salinan bahasa Inggris yang lebih simple mungkin ya. Dikatakan, He fills my life with good things. Dia memenuhi hidupku dengan hal-hal yang baik. Mengingatkan kita kepada Roma 8:28. Hal yang baik itu belum tentu hal itu harus sesuai dengan kemauan kita. Jadi saudara jangan salah.
Kalau dikatakan dia memuaskan hasratku, wah kalau gitu kita mau apa Tuhan pasti no. Tuhan sebagai Bapa yang baik, percayalah dia tahu yang terbaik bagi kita, amin. Tapi kita percaya bahwa apapun, kadang-kadang doa kita begini, loh kok terjadi begini. Tapi semua itu pada akhirnya itu mendatangkan kebaikan, saudara. Pada waktu terjadi kadang kita tidak mengerti. Tapi coba kita menoleh ke belakang. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ternyata ketika saya mengalami ini, ketika saya ini, semua itu mendatangkan kebaikan. Kadang kita memang tidak mengerti. Kebaikan itu tidak bisa diukur hanya dari sisi materi loh ya. Jangan salah loh. Jangan kita terus jadi orang tuh semua diukur dari jen, jangan susah. Yang paling utama kebaikan keselamatan jiwa kita. Itu sudah kebaikan yang luar biasa. Kadang Tuhan izinkan supaya kita selamat. Lalu kita nggak diizinkan ngalami ini, kita babas terus. Mungkin kita tidak tahu di mana sekarang. Dan dikatakan apa? And gives us strength as a young eagle. Dan Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Kekuatan sehingga kita menjadi seperti Raja Wali yang muda. Ya, memang burung Raja Wali ini binatang yang unik ya. Di satu saat dia bisa membaharui dirinya. Saya pernah juga ceritakan itu dalam satu ilustrasi. Dan Tuhan menjanjikan ini bagi orang percaya. Dalam Yesaya 40:31 dikatakan apa? Orang-orang muda bisa jatuh, teruna-teruna bisa capek, orang-orang berlari bisa tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan menerima kekuatan yang baru. Dia akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali, amin. Jadi saudara-saudara, di dalam Tuhan komplit 5 berkat, 5 itu angka anugerah. Tuhan sudah memberkati kita rohani dan jasmani. Dan sebelum kita akhiri, mari kita baca masih di dalam Mazmur 103 ini, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu. Luar biasa. Kita boleh lewat dan kita pasti akan lewat. Kalau Tuhan belum datang, kita semua ya yang tua-tua ya pada saatnya kita akan lewat. Tetapi satu hal yang boleh kita merasa lega karena apa? Kasih setia Tuhan kekal sampai selama-lamanya bagi anak cucu kita. Kekal sampai kekal. Itulah sebabnya menjadi orang benar itu tidak rugi, saudara. Amin. Mari kita mau tetap setia, hidup benar di dalam Tuhan, setia mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.